silakan diambil bukunya. Ya, pengalamanku kita akan memasuki subtema kedua di halaman berapa ya? Di halaman 31. Judulnya pengalaman bersama teman. Wah, kalian pasti punya banyak pengalaman bersama teman kalian kan? Nah, di sini ada cerita. Boleh kalian ikut membaca dari rumah, boleh mendengarkan, tapi dengarkan dengan sesama ya. Pengalaman bersama teman. Adit mempunyai banyak teman. Mereka senang bermain bersama. Adit dan teman-teman bermain di taman. Mereka bermain dengan riang gembira. Mereka berbagi makanan dan minuman. Adit dan teman-temannya saling menyayangi. Mereka berteman dengan baik. Mempunyai banyak teman sangat menyenangkan. Nah, ini adalah pengalamannya Adit bermain bersama teman. Bermain di taman ya. Saling berbagi makanan dan minuman dan saling menyayangi. Biasanya kalau bermain kan ada tuh yang ada berantem-berantem, jangan ya. Setelah berantem jangan lupa untuk saling memaafkan lagi, saling menyayangi lagi. Kan namanya teman, nanti mainnya bersama lagi. Ya. Kemudian di sini ada jawablah pertanyaan berdasarkan cerita yang tadi sudah kita baca dan dengarkan. Nomor 1, apakah kamu mempunyai banyak teman? Nah, ini pertanyaan untukmu. Apakah kamu punya banyak teman? Wah, punya Bu. Boleh di sini tulis. Punya atau ya, ada. Atau gitu boleh. Nomor 1 tuh tadi ya, punya atau ada. Nomor 2, apa saja yang kamu lakukan bersama teman-temanmu? Nah, biasanya apa yang kamu lakukan bersama teman-temanmu? Main bersama atau belajar bersama? Boleh di situ tulis di sini apa yang biasa kamu lakukan bersama dengan teman-temanmu. Yang ketiga, apakah kamu senang mempunyai banyak teman? Pasti senang ya, kalau punya banyak teman pasti senang karena bermainnya jadi tambah seru ya. Situ tulis senang. Kalau sudah, kita memasuki pembelajaran pertama di subtema kedua. Di sini ada ayo membaca, ayo kita latihan membaca. Bacaannya sudah mulai lumayan panjang ya, tapi nggak apa-apa. Ini untuk latihan supaya membacanya semakin lancar. Yuk. Faisal, Coki, Mutia, dan Gina bermain di rumah Adit. Mereka bermain dengan tertib. Mereka saling meminjamkan mainan. Adit ingat pesan ibu untuk bermain dengan rukun. Kita harus menjaga barang milik teman yang kita pinjam. Selesai bermain, mereka merapikan kembali mainannya. Hal-hal tersebut disebut aturan. Aturan merupakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Aturan bermain di rumah harus dipatuhi. Bermain bersama teman menjadi pengalaman yang berkesan. Adakah aturan bermain di rumahmu? Sebutkan aturan tersebut. Nah, jadi di sini adalah pengalamannya Faisal, Coki, Mutia, Gina bermain di rumahnya Adit. Mereka bermainnya bersama-sama, tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang berantem, bermainnya dengan tertib, ya. Dan mereka saling meminjamkan mainan, tidak ada yang berebutan, ya. Bermainnya rukun. Nah, setelah bermain kan pasti berantakan ya. Setelah bermain jangan lupa untuk dirapikan karena itu adalah salah satu aturan bermain ya. Dengan aturan bermain yang lainnya misalnya apa? Saling meminjamkan mainan tadi. Merapikan mainan setelah selesai bermain. Apalagi? Tidak merusak mainan, itu adalah aturan bermain. Dan tidak terlalu lama bermainnya ya. Karena nanti kalau bermainnya terlalu lama, makannya jadi terlupa, sholatnya jadi kelupaan ya, tidur siangnya kelupaan, belajarnya, nah kalau kebanyakan bermain nanti belajarnya lupa ya. Jadi tidak boleh terlalu lama bermainnya ya. Itu tadi yang kami sebutkan adalah contoh-contoh aturan bermain. Ingat-ingat. Di sini ada ayo bercerita, ceritakan aturan yang harus dipatuhi sesuai dengan gambar di samping, ya kan?
Nah, di sini ada gambar Adit dan teman-temannya tadi sedang merapikan mainan. Kalian boleh nanti menceritakannya. Kemudian selanjutnya ada ayo mengamati. Kalian dengarkan saja Bu Femi yang akan membacakan. Kalian dengarkan karena nanti akan ada pertanyaan dari Bu Femi ya. Selesai bermain, Adit dan teman-teman saling bercerita pengalaman mereka bersama. Adit menyediakan minuman untuk teman-temannya. Coki tidak sengaja menumpahkan minuman Faisal. Coki berkata, "Maaf Faisal, aku tidak sengaja." Faisal tersenyum dan berkata, "Iya, tidak apa-apa." Gina memuji sikap Coki dan Faisal karena mereka saling memaafkan. Saat bermain bersama teman, kamu bisa melakukan kesalahan tanpa disengaja. Jika hal itu terjadi, sebaiknya kamu meminta maaf ya. Kamu boleh menggunakan bahasa daerahmu saat mengucapkan permintaan maaf ya. Jadi di sini adalah ceritanya Adit bermain bersama teman-teman. Kemudian Coki tidak sengaja menumpahkan minumannya Faisal dan Coki langsung meminta maaf. Coki tidak malu atau tidak takut untuk meminta maaf. Jika kamu juga melakukan kesalahan saat bermain, jangan lupa untuk meminta maaf. Jangan takut ya, karena dengan meminta maaf temanmu juga akan senang, insya Allah akan dimaafkan ya. Selanjutnya di sini ada ayo menulis. Tuliskan apa yang kamu katakan jika kamu mengalami kejadian berikut. Jadi di sini kamu diminta untuk menuliskan kalimat permintaan maaf jika mengalami hal berikut. Nomor 1, kamu tidak sengaja menjatuhkan tempat pensil temanmu. Kira-kira apa yang akan kamu katakan permintaan maafnya? Misalnya seperti ini. Maaf ya, aku tidak sengaja menjatuhkan tempat pensilmu. Boleh. Atau maaf ya Bita, aku tidak sengaja menjatuhkan tempat pensilmu. Boleh. Boleh dituliskan namanya, boleh tidak pakai nama, terserah. Untuk yang nomor 2, kamu sedang berjalan dan tidak sengaja menabrak temanmu. Nah, kira-kira kalimat permintaan maafnya seperti apa? Maaf ya Coki, aku tidak sengaja menabrakmu. Atau maaf ya, aku sudah menabrakmu. Ya, boleh, apa saja. Yang penting kalimat permintaan maaf sesuai dengan cerita ini yang dituliskan di sini. Yang nomor 3, kamu tidak sengaja menumpahkan minuman temanmu. Nah, ucapan maafnya seperti apa? Maaf ya Adit, misalnya, aku sudah menumpahkan minumanmu. Atau maaf ya, aku tidak sengaja. Boleh. Yang keempat, kamu tidak sengaja mengotori baju temanmu. Silahkan tulis permintaan maafnya seperti apa ya. Selanjutnya di sini adalah ayo mengamati. Adit dan teman-temannya melanjutkan bermain di halaman rumah. Mereka melihat banyak tumbuhan yang bergerak saat ditiup angin. Daun melambai-lambai dan ranting bergoyang-goyang. Adit dan teman-teman bergerak dengan riang mengikuti gerakan tumbuhan. Gerakan tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Nah, di sini ada contoh geraknya. Ya. Ada tumbuhan rendah, tuh ada sikapnya di sini, kamu bisa mencontohkannya nanti. Ada bertangkai lebar, tangkainya direntangkan. Ada juga tumbuhan tinggi, tangkainya ke atas gitu sambil berjinjit. Ada tangkainya berayun-ayun gitu, menjulang ditiup angin dan mengucup. Nah, nanti gerakan-gerakan ini akan kalian lakukan atau akan dibahas lebih lanjut dalam pembelajaran SBDP atau PJOK ya. Selanjutnya kita lanjut ke halaman 37. Kita masuk ke pembelajaran 2 nih. Alhamdulillah cepat sekali ya. Di sini ada ayo berolahraga. Siapa yang suka berolahraga? Ya, supaya badannya sehat, hebat. Di sini ada ayo berolahraga. Bu Femi akan bacakan. Hari ini terdapat pelajaran olahraga. Adit dan teman-teman berbaris di lapangan.
Mereka berlatih gerakan bertumpu pada kaki. Gerakan pertama adalah berdiri dengan salah satu kaki dipeluk di depan tubuh. Nih, contohnya seperti ini. Berdiri tegak, kaki kanan diangkat ke depan tubuh sambil dipeluk dengan kedua tangan. Gerakan kedua adalah gerakan berdiri dengan satu kaki, berdiri tegak. Rentangkan kedua tanganmu ke samping, tekuk lutut kaki kirimu ke belakang. Nih, seperti contohnya di gambar. Ayo lakukan kedua gerakan tersebut. Jagalah keseimbangan tubuhmu. Tahan selama 8 kali hitungan pada setiap gerakannya. Lakukan pergantian kaki. Ini nanti akan kalian praktikkan atau akan kalian coba di pembelajaran PJOK bersama Bu Mungkur nanti ya. Nah, kita lanjut saja ke halaman 38. Ayo mengamati. Boleh ikut membaca, boleh mendengarkan. Pada saat melakukan gerakan bertumpu, Adit tidak sengaja menyenggol Coki. Coki terjatuh. Adit membantu Coki berdiri. Maaf Coki, aku tidak sengaja, kata Adit. Ya, tidak apa-apa, jawab Coki. Pak Guru menghampiri mereka. Pak Guru menjelaskan manfaat memberi dan meminta maaf. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus meminta maaf. Kamu pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Sikap Adit dan Coki sudah baik. Pertemanan mereka menjadi lebih baik dengan saling memaafkan. Nah, itu adalah tadi ceritanya Adit dan Coki yang bermain bersama dan saling memaafkan. Meminta maaf dan memberikan maaf, nggak ada ruginya ya. Dengan meminta maaf dan memberikan maaf, pertemanan kalian akan semakin erat dan nantinya nggak ada lagi tuh yang berantem-berantem. Jadinya nanti akan terbiasa untuk saling memaafkan. Bermainnya juga nanti jadi menyenangkan kalau kalian saling memaafkan dan saling meminta maaf jika berbuat salah. Di sini ada ayo menjawab pertanyaan. Nomor 1. Apa yang harus dilakukan jika kamu melakukan kesalahan? Apa tadi? Meminta. Iya, betul. Meminta maaf. Di sini tulis meminta maaf, ya. Nomor 2. Apa yang harus dilakukan jika ada teman yang meminta maaf? Temanmu berbuat salah, kemudian dia meminta maaf. Apa yang harus kamu lakukan? Memberi maaf atau memaafkan, boleh. Yang nomor 3, bagaimana pertemanan jika kita saling memaafkan? Bagaimana pertemanannya? Pertemanan akan menjadi lebih baik, betul ya, karena tidak ada lagi yang berantem ya. Jadinya pertemanannya lebih baik, lebih menyenangkan, lebih seru ya. Di sini di halaman 39, halaman selanjutnya. Ayo menulis. Adit merasa bersalah karena membuat Coki terjatuh. Adit ingin menulis surat kepada Coki. Adit ingin meminta maaf kembali. Tuh, jadi Adit tidak sengaja membuat Coki terjatuh. Kemudian Adit ingin menulis surat ke Coki sebagai permintaan maafnya. Kira-kira apa ya isi suratnya Adit? Di sini bisa kalian tuliskan surat permintaan maafnya Adit berdasarkan ceritanya tadi. Misalnya di sini, Coki, maafkan aku ya, tadi sudah membuat kamu terjatuh. Boleh. Atau kalian bisa sendiri membuat kalimat permintaan maafnya di sini. Yang penting sesuai dengan ceritanya ini, ya. Kalau mengalami kesulitan, jangan lupa untuk bertanya ke ayah bunda, ya. Dan menulisnya tidak usah terlalu cepat supaya tulisannya jelas terbaca. Ya. Oke, sekian untuk pembelajaran 1 dan 2. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Bu Putri dan Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran 3 dan 4. Dibuka dulu ya halaman 40. Sudah 40-nya. Yuk, di kegiatan pembelajaran yang ketiga ini ada berhitung. Kita baca dulu ya. Hari ini Adit dan teman-teman belajar. Mereka belajar mengelompokkan benda. Ibu guru meminta mereka membawa 5 pensil. Pensil-pensil itu akan digabungkan dan dikelompokkan. Adit dan teman-teman senang belajar berhitung menggunakan benda. Hitung benda, hitung dengan benda merupakan pengalaman yang menyenangkan. Apakah kalian senang jika menghitung benda yang ada di sekitar kalian? Benda nyata ya, bukan pakai jari tapi pakai bendanya. Di sini ada contohnya, ada pensil diikat. Ada 2 ikatan besar. Nah, dalam satu ikatan itu terdiri dari 10 ditambah 10 jadi 20. Nah, yang tidak diikat ada 2 pensil. Jadi 20 ditambah 2 jadi 22 pensil. Tulis di sini ya. Gambar yang pertama. Sini ada 22 pensil. Yang berikutnya, yang sebelah sininya, yang sebelah kanannya. Ada berapa ikat? 2 ikat. Berarti 20. Yang satuannya ada berapa? Ada 5. Berarti 20 ditambah 5 menjadi 25 pensil. Bawahnya sini 25 ya. Lalu yang bawah tidak ada pensil yang tidak diikat, semua diikat. Tapi ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3. Berarti berapa? 30. Sebelahnya ada berapa ikat? 1, 2, 3. 30 ditambah 1, 2, 3, 4. 30 ditambah 4 jadi 34. Di sini 34. Oke. Boleh ditulis. Lalu sebelahnya halaman 41-nya pensilnya ada berapa? 1, 2, 3. 3 ikat pensil besar ditambah satuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 39. Sebelah kanannya tidak ada yang tidak diikat, semua diikat. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 40 karena ada 4 ikat. Lalu di halaman 41 bawahnya melengkapi. Di sini ada melengkapi halaman 41 yang atasnya sudah lengkap tapi yang bawahnya belum lengkap. Kita hapus dulu ini ya. Terus lalu kita melengkapi angka-angka yang belum dituliskan di kotak yang berwarna ungu. Ya, di sini ada 21. Setelah 21 berapa? 22. Lalu 23, 24, 25 sudah tertulis ya. Lalu 26. Berikutnya 27, 28, 29, 30. Itu ada kotak-kotaknya ya. Kalau kalian ada kotak-kotaknya, kalau dulu kotaknya buat sendiri deh. Oke. Yang bawahnya 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bawahnya lengkapi sendiri. Jangan lupa menggunakan puluhan. 31, bukan 31, tapi 31, 32 dan seterusnya. Di sini ada bermain peran.
sepulang sekolah, Julham, Elis, dan Lily belajar bersama di rumah Adit. Mereka mendapatkan tugas dari Bu Guru untuk mengelompokkan benda di rumah. Mereka mengelompokkan sendok dan garpu. Berikutnya, halaman 42. Saat sedang mengelompokkan, Julham tidak sengaja menyenggol Lily. Sendok-sendok yang sudah Lily kelompokkan jatuh berhamburan. Berhamburan itu berantakan, ya, berserakan. Lily dan Julham pun bertengkar. Adit, mengapa kalian bertengkar? Lily, Julham menjatuhkan sendok-sendok yang aku kelompokkan. Julham bilang, aku tidak sengaja. Adit bilang, teman-teman, ayo saling memaafkan. Terus Julham bilang, maafkan aku Lily, aku telah menjatuhkan sendok-sendokmu. Lily menjawab, ya Julham, aku juga minta maaf karena telah marah padamu. Adit, Julham, mari kita lakukan, bantu Lily merapikan kembali sendok-sendok tadi. Julham menjawab, baiklah. Nah, di sini ada pertanyaan dari yang kita sudah baca, yaitu apakah Julham dan Lily telah berbaikan? Ya, sudah berbaikan. 2. Apa yang diucapkan Julham saat meminta maaf? Maafkan Lily, aku telah menjatuhkan sendok-sendokmu. 3. Apakah yang diucapkan Lily setelah Julham meminta maaf? Ya Julham, aku juga minta maaf karena telah marah kepadamu. Jadi kita harus mengakui kesalahan kita. Kalau kita salah, kita juga harus berani mengucapkan apa yang kita tadi lakukan. Nah, jangan pura-pura merasa tidak bersalah. Itu tidak baik, ya. Kan sudah belajar akhlak terpuji dan akhlak tercela. Oke? Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Halaman 43, melengkapi. Saling memaafkan adalah sikap yang baik atau terpuji. Meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus, harus ikhlas, tidak boleh sambil marah-marah atau sambil cemberut, tidak boleh, harus ikhlas, ya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu katakan jika temanmu meminta maaf? Bilangnya apa? Ya, aku maafkan. Seperti di sini ada contohnya. Oke, lanjut ya, halaman 43 ini kita ulang lagi. Saling memaafkan adalah sikap yang baik atau sikap terpuji. Meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus atau dengan ikhlas. Di sini di bawah ada percakapan. Maaf ya, aku tidak sengaja menabrakmu. Lalu dia menjawab, ya tidak apa-apa. Lalu di sini ada ayo mengamati. Setelah selesai belajar bersama Adit dan teman-teman bermain tarik tambang. Permainan ini melibatkan 2 regu. Ada Elis, ada Adit, dan Elis berada dalam satu regu. Julham dan Lily berada dalam satu regu yang lain. Kedua regu berada di satu sisi berlawanan, di tengah terdapat garis pembatas. Kedua regu menarik tali tambang. Mereka harus menarik sekuat mungkin agar regu lawan melewati garis pembatas. Regu yang tertarik melewati pembatas dinyatakan kalah. Hal-hal itu adalah aturan dalam bermain tarik tambang. Jujur dan sportif tidak juga merupakan aturan dalam bermain. Ayo lakukan. Di sini melakukan wawancara kepada temanmu. Kalau ini kepada orang yang ada di rumahmu, baik bunda, ayah, kakak, atau saudara sepupu. Tuliskan namanya, soal aturan bermainnya. Aturan bermain bersama teman. Misalnya kamu bermain dengan adikmu, aturannya tidak boleh merebut mainan. Terus meletakkan mainan ke tempat semula. Itu adalah aturannya. Setelah kamu melakukan wawancara kepada temanmu, sekarang kamu sudah mengetahui kegiatan yang berkaitan dengan aturan bermain di rumah. Dibaca, ulang, supaya kamu lebih ingat. Di sini ada halaman 45 pembelajaran 4. Ayo berdiskusi. Gina dan Mutia berjalan bersama ke sekolah. Di perjalanan mereka bertemu Denias yang mengendarai sepeda. Sepeda Denias menyenggol Gina karena Denias tidak hati-hati. Gina pun bertanya,
berteriak. Mutia memegang tangan Gina. Beruntung Gina tidak terjatuh. Gina mengucapkan terima kasih kepada Mutia. Denias melanjutkan bersepeda tanpa menoleh. Apakah sikap Denias sudah benar? Tidak. Apa yang harus dilakukannya? Seharusnya berhenti, turun dari sepeda lalu meminta maaf karena menyenggol temannya. Ayo bermain peran di bawahnya. Peragakan kejadian pada baca di atas bersama dua temanmu, atau bersama ayah bundamu, atau kakak atau adik. Ya, seperti Denias tadi dengan Gina dan Mutia. Di sini ada kegiatan memasangkan. Maafkan aku membuatmu menangis. Yang mana? Yang ini yang adiknya ya, ditarik. Lalu maafkan aku sudah memarahimu. Yang ini kakaknya minta maaf. Maafkan aku tidak sengaja menginjak kakimu. Tarik ke gambar yang pertama. Lalu kegiatan berolahraga. Pelajar menyuruh ya, kan kita baca dulu ya. Setiba di sekolah, Gina dan teman-teman berolahraga. Olahraga bersama selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan. Gina dan teman-teman melakukan gerakan bergantung. Mereka bergantung sambil bergerak maju dari satu pegangan ke pegangan lainnya. Ayo lakukan gerakan bergantung maju, lakukan dengan hati-hati. Hitunglah berapa pegangan yang berhasil kamu lewati. Lalu di sini ada kegiatan mengamati. Pada saat olahraga, tiba-tiba angin bertiup kencang. Angin membuat pohon bergerak miring, dahan dan ranting bergoyang-goyang. Gina dan teman-teman mengamati gerakan pohon tersebut. Pohon-pohon itu meliuk-liuk seperti menari. Selain karena tertiup angin, pohon juga bergerak karena diterpa air hujan. Pernahkah kamu melihat pohon diterpa air hujan? Jadi kadang kalau pohon tertiup angin, miring ke kiri, miring ke kanan ya. Seakan-akan pohonnya menari-nari, padahal mereka tertiup angin dan kena air hujan. Halaman 48. Ada Gina dan teman-teman menirukan gerakan pohon. Mereka melakukan gerakan meliuk mirip pohon yang tertimpa angin seperti tadi, ke kiri, ke kanan. Lalu, ayo lakukan gerakan meliuk bersama temanmu. Nah, itu adalah nanti ada di kegiatan PJK. Anak-anak tetap jaga kesehatan, lalu tetap rajin sholat, terus berdoa supaya coronanya cepat berlalu biar kita bisa bertatap muka belajarnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 5, dibuka halaman 49. Di sini ada kegiatan ayo bernyanyi ya. Siapa yang suka bernyanyi? Di sini ada hari ini Gina dan teman-teman belajar bernyanyi. Mereka menyanyikan lagu Guruku Tersayang. Lagu dapat digunakan sebagai ungkapan perasaan. Bernyanyi untuk ibu guru menjadi pengalaman yang berkesan. Di sini ada lagu Guruku Tersayang ciptaan Melly Guslo. Kita dengarkan dan nyanyi sama-sama ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Nah, sudah dengar tadi kita nyanyikan sama-sama lagunya.
tersebut. Tadi judul lagunya apa? Guruku Tersayang. Nomor 2. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di sini siapa tulisannya? Melly Goeslaw. Kalian tulis. Nomor 3. Kepada siapakah ungkapan sayang dalam lagu tersebut ditujukan? Kepada ibu guru atau bapak guru. Boleh ibu guru ya. Sekarang kita lanjutkan di bawahnya. Masih di halaman 50 ada kegiatan Ayo Membaca. Gina dan teman-teman senang bernyanyi lagu Guruku Tersayang, menceritakan tentang jasa guru. Guru mengajarkan banyak hal kepada mereka. Hari ini, Bu Guru akan mengajarkan membaca lambang dan nama bilangan. Nih, kita lihat di bawahnya. Ada lambang bilangan 21 sampai 30 beserta nama bilangannya. Kita baca dari yang pertama ya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kita lihat halaman 51. Ada lanjutannya dari angka 31 sampai 40. Kalian tuliskan nama bilangannya. Berarti di sini 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Sekarang kita lanjut ke halaman 52. Ada kegiatan Ayo Berhitung. Nah, di sini tugas kalian adalah menghitung jumlah bendanya. Yang ini ada pulpen, yang ini ada penghapus. Kalian hitung jumlahnya, kalian tuliskan bilangan dan nama bilangannya. Tulis angkanya di dalam kotak, lalu nama bilangannya di garis yang sudah disediakan di bawah gambar. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Di sini ada kegiatan Ayo Menyimak. Ibu akan membacakan ceritanya. Kalian boleh sambil dibaca juga di rumah ya. Gina, Mutia, dan Elis berteman baik. Banyak pengalaman menyenangkan yang mereka lakukan bersama. Hari ini mereka berangkat ke sekolah bersama-sama. Mereka berkumpul di rumah Gina. Mereka mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah Gina. Gina sedang menyiapkan bekal untuk di sekolah. Mereka menunggu Gina dengan sopan. Ibu Gina membawakan 3 roti untuk Gina. Gina membagi roti tersebut kepada Mutia dan Elis. Gina membagi roti dengan adil. Gina memberi Mutia 1 roti, Elis 1 roti, dan dirinya pun 1 roti. Mutia dan Elis berterima kasih kepada Gina. Mereka pun berpamitan kepada ayah dan ibu Gina. Mereka mengucapkan salam sebelum keluar rumah. Nah, di cerita ini ada beberapa kebiasaan baik atau yang sikap sopan saat kita bertamu ke rumah teman, ke rumah saudara, yaitu pertama kita mengucapkan salam terlebih dahulu, lalu bersikap yang sopan. Lalu saat mau berpamitan pun kita harus mengucapkan salam dengan sopan. Kita sekarang lihat halaman 54, ada Ayo Menjawab Pertanyaan. Nomor 1, bagaimana sikap Gina menurutmu? Sikap Gina, dia sangat baik dan adil. Dia sangat baik kepada teman-temannya dan adil kepada temannya, membagi makanan yang dia punya. Nomor 2, apa manfaat bersikap adil terhadap teman? Apa ya? Agar kita selalu disenangi oleh teman kita. Lalu apa manfaat bersikap adil terhadap teman? Kalau kita bersikap adil kepada teman, kita akan disukai oleh teman. Jadi kita memiliki banyak teman. Lalu kita juga mendapatkan pahala, disenangi ayah bunda, disenangi sama guru dan semuanya. Jadi kita harus selalu bersikap adil. Yang ketiga,
Tuliskan apa saja yang dilakukan Mutia dan Elis saat datang ke rumah Gina. Tadi yang pertama dia mengucapkan salam, lalu bersikap sopan dan mengucapkan berpamitan juga kepada ayah dan ibunya Gina. Selanjutnya kita lanjutkan ke bawah. Di sini ada ayo bermain peran, ragakanlah sikap Gina, Mutia, dan Elis berdasarkan bacaan tersebut. Nah, kalian boleh cukup kalian pahami bagaimana sikap Gina, Mutia, dan Elis saat mereka di rumah temannya dan bagaimana mereka berlaku bersikapnya. Jadi kalian harus mengikuti contoh yang baik. Selanjutnya di bagian bawah ada ayo bernyanyi. Gina, Mutia, dan Elis berjalan bersama ke sekolah. Mereka berteman baik. Mereka berjalan sambil bernyanyi. Bernyanyi dapat membuat suasana menjadi riang. Di sini kita lihat halaman 55 ada lagu Hati Gembira ciptaan Ate Mahmud. Kita dengarkan dan nyanyi sama-sama. Belajar berhitung dengan nilai tempat. Ibu guru meminta Gina dan teman-teman mengelompokkan pensil. Di bagian bawah, kalau kalian lihat, di situ ada pensil yang sudah diikat menjadi satu. Nah, ini dia berjumlah 10. Setiap benda atau barang yang di sini berjumlah 10 akan diikat menjadi satu. Satu puluhan, itu berarti dia nilainya 10. Sekarang kita balik ke halaman 56. Coba ayo hitung pensil milik Gina. Di sini ada gambar 2 pensil, 2 ikat pensil. Ada pensil dengan ikatan yang pertama, ini pensil, lalu ada satuannya, ada pensilnya sebanyak 5. Ada 5 ya pensilnya. Nah, di sini ada 1 puluhan ditambah 1 puluhan. Di sini ada berapa jumlah pensilnya? 5. Jadi jumlahnya adalah 25. 2 puluhan dan 5 satuan. Ini adalah 2 puluhan tambah 5 satuan. Jadi jumlahnya ada 25. Sekarang kita lihat di bawahnya ada kegiatan ayo berhitung. Lengkapilah tabel-tabel berikut sesuai contoh. Di sini ada contohnya. Ada 2 ikat pensil, berarti dia 2 puluhan. Di sini satuannya ada 1. Jadi jumlahnya 21. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Ada berapa ikat pensilnya? Ada 2. Berarti di sini 2
dan 5 kalian hitung berapa jumlah satuan dan berapa jumlah puluhannya, lalu kalian tuliskan hasilnya di kotak sebelah kirinya. Nah, di bagian bawah ada kegiatan ayo berhitung. Lengkapilah dengan bilangan yang tepat. Seperti tadi, ini sama. Contohnya di sini nomor 1 ada 23. 23 berarti sini kalau kita pecah di sini ada 20-an ditambah 3 satuan. Nah, ini 20-an ditambah 3 satuan. Yang nomor 2, kita lihat angkanya ada 29. 29. Berarti berapa? 20-an ditambah 9 satuan. Dengan 29. Nomor 3, 4, dan 5 kalian kerjakan sendiri. Kalian pecah seperti contoh yang sudah dijelaskan. Nah, sekian pembelajaran di sub tema 2 hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik.